Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya untuk mata kuliah makroekonomi. Eh, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Nama saya Bagas Putra Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 2403010203115. Di sini saya mengambil judul Outlook Perekonomian Tiongkok 2023-2024. Inflasi pada Tiongkok di 2023. Kondisi pada tahun 2023, Tiongkok mengalami inflasi rendah pada tahun 2023 dengan rata-rata minus 0,2%, di mana kondisi ini sangat jauh di bawah target pemerintah minus 3%. Inflasi inti mencapai sebuah kestabilan di 0,8%, menunjukkan permintaan domestik melemah akibat terjadinya ketidakmerataan pemulihan pasca COVID-19 serta terjadi kondisi ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga adalah indeks harga produsen pada tahun 2023 mencapai angka minus 0,3%, di mana kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi deflasi yang menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan industri dan penurunan harga komoditas global. Untuk proyeksi 2024, indeks harga konsumsi diprediksi mencapai 1-2% dengan asumsi pemulihan konsumsi domestik gradual, stabilisasi sektor properti, serta mengembangkan kebijakan stimulus selektif. Yang kedua, indeks harga produksi diperkirakan membaik dengan tingkat capaian 0-1% di paruh kedua 2024 seiring pemulihan permintaan global. Yang ketiga, PBOC atau Bank Sentral China akan melonggarkan kebijakan moneter serta inflasi akan tetap rendah jika konsumsi belum pulih. Kurs mata uang China atau kurs yuan mengalami depresiasi moderat pada tahun 2023. Nilai tukar mata uang Tiongkok yuan renminbi mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi domestik dan global. Pada awal 2023, yuan sempat menguat seiring dengan pemulihan ekonomi Tiongkok pasca pembukuan kebijakan zero COVID yang mendorong optimisme pasar. Namun tekanan terhadap yuan kembali muncul seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global, kenaikan suku bunga agresif oleh Federal Reserve AS, serta ketidakpastian di sektor properti domestik. Bank Sentral Tiongkok atau PBOC mengambil langkah intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar, termasuk menetapkan daily fixing rate yang lebih ketat dan mengurangi cadangan devisa. Untuk kondisi 2024, yuan tetap berada di bawah tekanan akibat perlambatan permintaan global dan ketegangan geopolitik termasuk persaingan ekonomi AS Tiongkok. Namun upaya pemerintah Tiongkok untuk mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan internasional melalui kebijakan yuan internationalization memberikan sedikit dukungan. Selain itu, stimulus fiskal dan moneter yang diluncurkan pemerintah turut membantu menstabilkan ekspektasi pasar. Meskipun demikian, volatilitas kurs tetap tinggi, terutama karena perbedaan kebijakan moneter antara PBOC yang cenderung longgar dan Bank Sentral Barat yang masih mempertahankan suku bunga tinggi. Secara keseluruhan, yuan diperkirakan akan tetap bergerak dalam kisaran terkendali dengan kecenderungan melemah moderat, tergantung pada dinamika pemulihan ekonomi Tiongkok dan kebijakan global. Materi selanjutnya adalah produk domestik bruto untuk negara Tiongkok. Produk domestik bruto Tiongkok menunjukkan pertumbuhan yang stabil namun melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini terjadi pada tahun 2023, mencerminkan tantangan struktural dan eksternal yang dihadapi perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut. Yang kedua, pada tahun 2023, PDB Tiongkok tumbuh sekitar 5,2% sesuai dengan target pemerintah namun lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan sebelum pandemik, di mana kondisi pemulihan pasca kebijakan
zero COVID berjalan tidak merata sehingga menyebabkan sektor manufaktur dan ekspor juga menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan global dan pembatasan teknologi dari AS, terutama di industri semikonduktor. Untuk kondisi 2024, PDB Tiongkok menunjukkan tren moderat dengan angka 5,2 di 2023 dan proyeksi 4,5 sampai 5% di 2024, menandai perlambatan dibanding pertumbuhan sebelumnya. Pemulihan ekonomi pasca zero COVID tidak merata didorong oleh konsumsi domestik dan sektor jasa. Sementara sektor properti dan ekspor menghadapi tekanan akibat krisis utang developer dan melemahnya permintaan global. Meskipun demikian, Tiongkok masih menjadi kontributor signifikan bagi pertumbuhan global, didukung oleh basis industri yang kuat dan inisiatif strategis seperti Belt and Road Initiative ke depan. Keberlanjutan pemulihan ekonomi sangat bergantung pada reformasi struktural dan kemampuan Tiongkok dalam mengelola risiko geopolitik serta transisi menuju model pertumbuhan yang lebih seimbang. Kondisi ekspor dan impor China di tahun 2023, perdagangan luar negeri Tiongkok menghadapi tantangan signifikan akibat melemahnya permintaan global, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Nilai ekspor Tiongkok tumbuh secara moderat tetapi tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya, dengan kenaikan sekitar 0,6% berbasis dolar Amerika, didorong oleh permintaan yang stabil dari kawasan Asia Tenggara serta ekspor kendaraan listrik, baterai, dan panel surya yang menjadi andalan baru. Namun ekspor ke pasar tradisional seperti AS dan Eropa melemah karena inflasi tinggi dan kebijakan nearshoring yang mengurangi ketergantungan pada produk Tiongkok. Sementara itu, impor Tiongkok justru mengalami kontraksi sekitar 0,3%, mencerminkan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya serta penurunan impor komoditas seperti biji besi dan minyak akibat penyesuaian di sektor properti dan manufaktur. Untuk kondisi ekspor dan impor di tahun 2024, kinerja ekspor impor Tiongkok diberikan tetap tertekan oleh faktor eksternal, termasuk resesi di Eropa, kebijakan proteksionis AS, dan persaingan ketat dari negara-negara produsen berbiaya rendah seperti Vietnam dan India. Namun upaya diservasi pasar melalui RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, dan peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi dapat memberikan sedikit dukungan. Di sisi impor, pemulihan konsumsi domestik yang lambat dan deflasi sementara mungkin akan membatasi pertumbuhan, meskipun impor energi dan pangan tetap stabil untuk menjaga ketahanan nasional. Kondisi neraca perdagangan Tiongkok untuk 2023-2024 secara keseluruhan neraca perdagangan Tiongkok diperkirakan masih surplus, tetapi dengan margin yang semakin menyempit. Ke depan, kemampuan Tiongkok dalam beradaptasi dengan perubahan rantai pasok global serta kebijakan industrial made in China 2025 akan menjadi kunci dalam pertahankan posisinya sebagai raksasa perdagangan dunia. Di sini kesimpulan untuk makroekonomi Tiongkok 2023 sampai 2024 adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi moderat tetapi stabil. Untuk angka PDB di angka 5,2% di 2023 dan proyeksi 5% di 2024 didukung dengan stimulus. Yang kedua, inflasi sangat rendah, cenderung malah mengalami deflasi. Inflasi 0,2% di 2023, untuk target di 2024 1,5% sampai 2%. Resiko deflasi tetap ada. Yang ketiga, kurs mata uang yuan stabil namun tertekan. Depresi 2023, stabil 2024 dengan intervensi PBOC. Untuk neraca perdagangan tetap kuat, surplus besar pada tahun 2023 sebanyak 823 miliar US dollar, sedikit menurun di 2024. Selanjutnya neraca pembayaran seimbang, cadangan devisa aman, surplus transaksi berjalan 264 miliar US dollar di 2023, cadangan devisa 3,2 triliun US dollar. Untuk makalah ini saya mengambil daftar pusaka. Yang pertama, General Administration of Custom atau GAC China di 2024, People's Bank of China,
2024 State Administration of Foreign Exchange di 2024, Bloomberg 2023, Reuters 2024, Asian Development Bank atau ADB di 2024, International Monetary Fund atau IMF di 2024, National Bureau of Statistics of China atau NBS di 2024, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development di 2024, and World Bank. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.